ini curangnya atau ini liciknya. Loh ini gimana? Negara punya data kok kebalik-balik. Ini mengesankan Gibran itu mengambil S2. Padahal jangankan S1 ya. Es dung-dung aja dia nggak ngambil gitu. Mungkin dia es kopior ngambilnya. Kami pada saat saya bertiga ini ya 2 minggu yang lalu ketika masuk dan ditemui Sesdirjen itu mengatakan kalau ada 2 lembar raport ya, raport kelas 10 dan kelas 11. Itu mesti kita cek apakah benar dan tidak boleh kalau hanya raport kelas 10 dan kelas 11 saja itu sudah bisa meluluskan. Karena di sini kemudian dia ingin ini curangnya atau ini liciknya atau ini jahatnya. Seolah-olah dia nggak mau ngambil UTS Insert ya. Di sini tertulis 2004-2007. Padahal dia hanya setahun terdaftarnya di kementerian. Bahkan menurut Pak bukan yang dari Australia, Pak Iksan. Pak Iksan Katende ya, dia hanya 6 bulan dan tidak lulus. Ya, dia hanya masuk ke sana hanya 6 bulan dan tidak lulus. Kemudian baru ke MDAS. Saya tidak mempercayai statement MDAS. Karena apa? Karena MDAS itu rankingnya hanya ranking 46 dari 55 universitas yang ada di Singapura. Dan anak SMP saja bisa masuk sana asal punya duit. Ya, di MDAS itu sudah firm. Dan ini satu lagi. Ini adalah data penting di Kementerian Sekretariat Negara. Dia mencatatkan di Kementerian Sekretariat Negara, itu kalau dilihat di sini 2004 sampai 2004 dia menjadi cepat. Kemudian dia masuk ke MDAS dulu. Baru masuk ke UTS. Loh ini gimana? Negara punya data kok kebalik-balik. Ini mengesankan Gibran itu mengambil S2. Padahal jangankan S1 ya. Es dung-dung aja dia nggak ngambil gitu. Mungkin dia es kopior ngambilnya. Nah, inilah surat yang dipertanyakan oleh Saudari Menu, kemudian Dr. Rismon dan kita semuanya yang ada di sini. Surat yang kemudian ini ada datanya ya, syarat-syaratnya. Kenapa bisa terbit? Dia tidak lulus hanya 6 bulan di UTS dan insya Allah saya belum tahu, saya belum akan bocorkan kapan. Saya nanti akan live dari UTS. Dari maksud pada ayat 1 huruf M, itu bukti kelulusan itu harusnya adalah syarat mendapatkan SMA sederajat. Dikecualikan bagi calon presiden atau calon presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri. Kok bisa tiba-tiba ada aturan yang sangat diskriminatif semacam ini? Ini jelas dibuat untuk seorang yang namanya Gibran Rakabuming Raka. Yang setahun berikutnya itu baru dia daftar untuk kemudian masuk sebagai calon wakil presiden. Jadi ini melanggar aturan di atasnya, otomatis dia gugur. Kehadiran kami itu untuk mempertahankan ya eksistensi lembaga-lembaga di Indonesia dan untuk menjaga marwah negara kesatuan Republik. Jangan mau kita dipimpin oleh seseorang yang tidak lulus SMA. Nah, SMA aja pakai baju ini aja nggak lulus, nggak bisa kok gitu. Masa dia mau memimpin negara ini? Ya gitu. Sebenarnya surat keterangan ini juga saya sudah dapat dari KPU Kota Surakarta ketika beliau menjadi calon wali kota. Namun itu kan bukan dari sumber utama. Jadi saya merasa tertarik untuk melihat aslinya bagaimana dari versi Kemendikdasmen yang mengeluarkan surat tersebut. Dua yang penting itu menurut saya adalah ijazah beliau waktu di UTS Insert dan juga raport-raport terakhir yang disetarakan itu yang sehingga bisa disetarakan Kemendikdasmen sebagai setara dengan SMK jurusan akuntansi di Indonesia.
terima kasih ya buat media yang masih menemani kami, juga publik ya yang masih antusias. Jadi tadi kita sama-sama saksikan saksi ahli ya, Pak Alamsyah. Ya, beliau adalah ketua KIP pertama ya sejak Komisi Informasi Publik ini dibentuk ya, dengan kita tahu bahwa Undang-Undang Keterbukaan Informasi itu nomor 14 dibentuk tahun 2008. Jadi terus terang saya juga banyak mendapat masukan dari beliau ya, khususnya terkait dengan permohonan informasi, sengketa informasi yang kami ajukan ya, itu terkait dengan pertama surat keterangan penyetaraan ijazah dari wakil presiden kita pada saat mendaftar di KPU. Sebenarnya surat keterangan ini juga saya sudah dapat dari KPU Kota Surakarta ketika beliau menjadi calon wali kota. Namun itu kan bukan dari sumber utama. Jadi saya merasa tertarik untuk melihat aslinya bagaimana dari versi Kemendikdasmen yang mengeluarkan surat tersebut. Dan tentunya saya juga meminta dasar-dasar mengapa surat itu dikeluarkan. Ya, tentunya sebagaimana kita tahu kesaksian dari saksi yang kita hadirkan waktu itu, Bang Rismon, Dr. Rismon menyebutkan ada 10 item ya. Untuk mendapatkan surat keterangan itu ada 10 item aslinya. Tapi saya sendiri menemukan ada 8 ya, sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Kemendikdasmennya. Dan salah satunya itu adalah dua yang penting itu menurut saya adalah ijazah beliau waktu di UTS Insert, dan juga raport-raport terakhir yang disetarakan itu, yang sehingga bisa disetarakan Kemendikdasmen sebagai setara dengan SMK jurusan akuntansi di Indonesia. Nah, jadi semoga nanti saya sendiri merasa itu hal yang umum, karena tadi sesuai dengan pasal 17 itu ya, pasal 17 huruf H itu angka 4, seharusnya yang dirahasiakan tuh hasilnya, misalnya dari penyetaraan nilai raportnya ya disembunyikan saja hasilnya, penilaian Kemendikdasmen berapa, itu tidak masalah dihitamkan. Tapi kalau untuk misalnya apa materi yang disetarakan itu seharusnya diberikan oleh Kemendikdasmen, karena itu tidak mengandung kerahasiaan. Atau mungkin misalnya ada informasi yang rahasia, ya bisa saja ya disembunyikan ya. Saya juga tidak berkeberatan. Tapi yang jelas ya, saya yakin bahwa Komisi Informasi ini adalah jendela demokrasi kita. Saya juga tidak meminta data pribadi. Saya meminta data yang sudah diupload di di KPU, dan juga data yang dihasilkan oleh Kementerian Dasar dan Menengah yang juga merupakan badan publik. Artinya keterbukaan informasi publik ini, sepanjang dokumen itu ada di badan publik, itu adalah wajib sifatnya pada prinsipnya terbuka. Jika ingin dikecualikan itu harus dalam pengawasan yang sangat ketat. Harus diuji apakah benar-benar bisa membahayakan kepentingan lebih besar, seperti itu. Sejak saya ikutin di KIP ini, ya beda dengan DKI ya sama KI Jateng. Saya di sini merasa sangat puas ya, karena memang komisionernya itu mengejar informasi itu sampai benar-benar bisa dipastikan bahwa itu dikecualikan kalau memang tidak diberikan. Nah, jadi saya terus terang merasa puas. Artinya kalau kita lihat nanti ini kan setelah ini saya akan memberikan kesimpulan. Segala kesimpulan yang akan saya buat nanti juga akan dipublikasikan di amar putusannya. Nanti kita bisa lihat bahwa saya merasa tidak ada yang patut disembunyikan, ya, patut dikecualikan. Lain hal nanti misalnya ada ketakutan di badan publik atau di pejabat publik. Begitu ini diberikan, maka semua dari publik, Bapak-bapak Ibu sekalian bisa meminta lebih detail. Misalnya ketika
kementerian membukakan 8 item itu, ada yang misalnya tertarik, saya ingin tahu lebih detail yang nomor 1. Pasti mereka akan meminta lagi ke Kemendikdasmen. Kalau nggak dikasih, pasti mereka akan mengajukan lagi ke KIP. Mungkin kekhawatirannya ke situ ya, karena lebih mendetail. Tapi saya rasa ya namanya bernegara ya, ketakutan itu seharusnya tidak perlu, karena namanya juga pejabat publik ya harus rela melepaskan privasinya ke publik. Begitu Mbak. Saya luruskan ijazah wakil presiden. 8 item itu sebenarnya saya lebih ini aja dalam rangka penelitian ya. Saya nggak begitu tertarik lebih dalam lagi isinya apa. Saya pastikan saya hanya ingin tahu listnya saja, list apa saja. Seperti yang kita tahu rumor-rumor, terlepas dari siapa yang mengembuskan rumor itu kan. Seperti misalnya kita dengar tidak ada di luar negeri itu mata pelajaran Pancasila misalnya kan. Tidak ada mata pelajaran agama mungkin ya. Nah di sini disetarakan di Kemendikdasmen itu disetarakan dengan mata pelajaran apa? Kita kan jadi kepo ya, ingin tahu. Seperti itu aja, hanya sebagai meneliti untuk memenuhi rasa kepingintahuan saja, Pak. Saya harus luruskan ini ya, jangan kita salah kaprah. Saya meminta atas nama publik dilindungi oleh undang-undang keterbukaan informasi publik. Kebetulan juga saya ahli kebijakan publik. Ini tidak ada urusannya dengan urusan kasus itu. Kalaupun ada, karena mereka memang pihak terkait. Mereka membutuhkan data ini. Jadi kita lihat sendiri bahwa setiap yang saya terima dari KIP, saya tidak pernah memberikan ke mereka. Ke publik belum saya kasih, publik yang belum menikmati. Lain hal kita bersamaan, itu siapapun bisa menyertai saya, seperti Bapak-Bapak ini menyertai saya. Jadi itu tidak ada isu kerana itu, biarlah proses. Dan satu lagi bahwa itu kan ranahnya sudah dipidana, proses undang-undang KUHP ya. Kita pidana, sementara saya di rejim undang-undang keterbukaan informasi publik. Yang namanya di medsos berbeda kapasitasnya, legalitasnya dengan yang dikeluarkan oleh lembaga publik. Seperti itu, Mbak. Ada lagi? Baik, terima kasih ya. Nanti nantikan pengumuman, mungkin minggu depan KPU akan menyerahkan salinan ijazah tahun 2019, salinan ijazah tahun 2014 tanpa penghitaman, tanpa penyembunyian, semua terbuka full. Termasuk tanda tangan dekan, rektor, tanggal legalisirnya, warna legalisirnya, dan dekan yang melegalisirnya. Nantikan ya. Baik, makasih. Notulen itu kan berisi argumen-argumen ya. Pasti ada dialog-dialog. Apakah surat keterangan ini sudah layak diberikan, dikeluarkan atau tidak? Saya pingin itu. Apa yang didiskusikan argumen-argumen itu 88 ini. Kalau panelisnya banyak, pasti kan tentu hakim aja kadang ada dissenting opinion ya. Apalagi mereka, pasti ada nanti di situ. Ada yang bilang notulensinya mungkin menyebut si A tidak setuju, si B setuju. Atau si A merasa ini kurang lengkap, si B sudah lengkap. Walaupun secara kumulatif mungkin panelisnya mau bilang ini sudah layak. Seperti itu. Oke, makasih ya.